Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reski Amelia dari kelompok 7. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang a need for new number atau kebutuhan akan bilangan baru. Jadi kelompok 7 beranggotakan 2 orang, saya sendiri dan Kak Hasmira. Oke, adapun latar belakang dari eh, materi kami ini adalah dalam pendidikan matematika, pemahaman tentang angka dan bilangan merupakan hal yang sangat penting. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan sistem bilangan yang lebih kompleks dan canggih semakin mendesak. Matematika tidak hanya berfungsi sebagai alat hitung, tetapi juga sebagai bahasa universal untuk menjelaskan fenomena-fenomena di dunia. Oleh karena itu, pengembangan bilangan baru dalam konteks pendidikan matematika sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Kebutuhan akan bilangan baru juga didorong oleh perubahan dinamika dalam dunia industri dan teknologi. Dalam era digital saat ini, siswa dihadapkan pada data dan informasi yang lebih besar dan kompleks, sehingga mereka memerlukan alat yang lebih kuat untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Bilangan baru dapat membantu siswa dalam memahami analisis data, algoritma, dan konsep matematika yang lebih abstrak, yang semakin relevan dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer dan rekayasa. Adapun rumusan masalah pada materi hari ini tentang bagaimana cara menyebut unsur-unsur dalam model matematika sebagai bilangan pecahan, teori apa saja yang mendukung pengembangan bilangan baru, bagaimana pengaplikasian kebutuhan akan bilangan baru pada pembelajaran matematika, dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan bilangan baru dalam pendidikan matematika. Oke, ini pokok-pokok pembahasan pada materi ini ada 4. Oke, kebutuhan akan bilangan baru. Apa sih sebenarnya kebutuhan akan bilangan baru? Kenapa kita butuh akan bilangan baru ini? Nah, telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya tentang bilangan asli dan juga dua kata kunci. Nah, di sini kebutuhan akan bilangan baru karena terjadi masalah. Jadi, penggunaan bilangan asli tidak lagi bisa digunakan dalam masalah-masalah ini. Jadi, ada masalah dalam pengukuran. Jadi yang pertama adalah ketidakcocokan dalam pengukuran. Dalam pengukuran seperti berat, panjang, atau volume, sulit menemukan kecocokan sempurna antara suatu objek dan standar ukurannya. Misalnya, suatu benda mungkin tidak seimbang secara tepat dengan 1 kilogram. Jadi, benda itu sebenarnya beratnya tidak pas 1 kilogram. Nah, sehingga kita memerlukan cara untuk menyatakan ukuran yang lebih kecil atau lebih tepat. Jadi karena ketidakbisaan bilangan asli melakukan pengukuran seperti itu, maka kita butuh akan bilangan baru ini. Nah, yang kedua itu masalahnya keterbatasan bilangan asli. Bilangan asli cocok untuk perhitungan. Contohnya seperti kita mau menghitung pulpen, pensil. Nah, bilangan asli masih cocok, tetapi tidak dapat menangani hasil pengukuran yang berada di antara dua bilangan asli. Nah, jadi untuk mengatasi hal-hal ini, seperti yang dijelaskan oleh buku Richard Scam, jadi muncullah cara di mana kita akan eh, membagi objek menjadi kecil-kecil yang lebih sederhana. Nah, disinilah konsep bilangan pecahan itu muncul. Jadi Richard Scam menginginkan notasi untuk pecahan yang pertama menggunakan bilangan dasar yang sama dengan bilangan asli, dan yang kedua memungkinkan penggunaan metode operasi yang mirip dengan bilangan asli, baik secara langsung maupun dengan perluasan metode seperti yang dilakukan dalam pengembangan perkalian panjang. Model ini bertujuan untuk mempermudah generalisasi konsep bilangan asli ke bilangan pecahan dalam konteks pengukuran. Model yang akan dikembangkan akan sama, kecuali untuk sifat unit
untuk semua kualitas fisik yang digunakan. Jadi buku scam ini merujuk pada pemotongan atau berbagi, kita menggunakan dalam pengertian umum dari cara apapun untuk memecah menjadi beberapa bagian. Kita ingin mempertahankan pembagian dalam operasi matematika, membandingkan, menyatukan, himpunan, dan menjumlahkan angka. Jadi itu tadi pengenalan dari buku Richard Camp. Dengan masalah ini kita akan memasukkannya ke dalam konsep bilangan pecahan. Nah, jadi pecahan. Jadi pecahan ini dihasilkan dari dua langkah, yaitu berbagi dan menggabungkan. Karena masalah yang tadi, masalah pengukuran ini dapat diatasi dengan membagi objek standar menjadi bagian-bagian kecil yang setara. Ini memungkinkan kita menyatakan ukuran objek yang tidak cocok secara tepat dengan satuan asli. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang konsep berbagi. Nah, apa itu berbagi? Berbagi adalah suatu proses membagi objek standar ke dalam beberapa objek yang memiliki ukuran yang sama. Jadi ukuran setiap bagian ditentukan oleh jumlah bagian yang dihasilkan dari pembagian tersebut. Nah, jadi kita menganggap bahwa satu pengukuran itu seperti satu objek standar, jadi dalam satu kesatuan. Jadi seperti ini, satu kesatuan. Nah, pada contoh ini saya membaginya menjadi 8 bagian. Nah, kenapa kita harus memotong objek standar? Jadi, untuk mengukur suatu kualitas fisik, misalnya berat, panjang, atau volume, objek standar dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sama besar. Nah, setiap bagian ini inilah yang disebut bit atau unit kecil yang seragam sesuai dengan kualitas yang diukur. Jadi tidak menutup kemungkinan harus 8 terus. Jadi ini menyesuaikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencontohkan apabila dibagi menjadi 8 bagian. Nah, ini juga berfungsi untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian. Ketika objek tidak cocok secara langsung dengan satuan standar, misalnya benda tidak seberat tepat 1 kilogram, kita dapat membagi satuan tersebut menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, bagian-bagian kecil disebut bagian yang ekuivalen. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya tentang ekuivalensi dan model matematika. Karena semuanya memiliki ukuran yang sama. Jadi karena dia cocok dalam hal ukuran yang sama, makanya dia ekuivalen. Oke, jadi di sini objek standarnya satu kesatuan dibagi menjadi 8 bagian. Contohnya yang konkretnya, jika suatu objek standar, misalnya sebuah kue, dibagi menjadi 8 bagian yang setara, maka kita menyatakan pembagian tersebut sebagai objek dibagi menjadi 8 bagian. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menggabungkan. Nah, jadi dari yang pertama langkahnya berbagi. Nah, objek dibagi menjadi 8. Di sini objeknya tidak lagi standar, tapi objek yang sudah dibagi 8 itu, nah kita akan melakukan penggabungan, proses penggabungan. Jadi, di sini pada contoh, pada buku Richard Scam, jadi ada 3 bagian yang digabung. Jadi bagiannya sama, ada 3 bagian yang digabung. Ini mengartikan jika suatu objek dibagi menjadi 8 bagian yang sama dan 3 bagian digabungkan, hasilnya adalah 3/8 atau bisa dituliskan menjadi 3/8. Nah, apakah langkah-langkah ini harus berurut, berbagi, habis itu menggabungkan? Tidak ya. Jadi bisa dibalik sebenarnya. Nah, jadi untuk langkahnya boleh menggabungkan terlebih dahulu, habis itu kita membagi. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya lanjutkan ke notasi. Nah, notasi pecahan. Jadi, tadi kita bisa melihat setelah melakukan langkah-langkah berbagi dan menggabungkan, muncullah notasi pecahan seperti berikut. Jadi, notasi pecahan itu modelnya A per B, di mana A itu adalah sebuah pembilang angka yang merupakan angka di atas garis menunjukkan jumlah bagian yang digabungkan.
dan yang di bawah adalah penyebut. Angka di bawah garis menunjukkan jumlah bagian dalam pembagian objek standar. Jadi yang di atas itu jumlah bagian yang digabungkan, sedangkan yang di bawah adalah jumlah potongan-potongan kecil yang tadi. Jadi dalam satu objek itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, itu kita simpan di bawah yang namanya penyebut. Oke, selanjutnya, nah, menggunakan konsep ekuivalensi. Oke, sekarang kita lihat di layar itu terdapat beberapa macam diagram. Yang pertama bisa kita lihat diagramnya berbeda-beda, ada 3 diagram. Yang pertama adalah 2/3, karena ada 2 objek yang diwarnai dan ada 3 bagian, makanya pecahannya 2/3. Gambar kedua, diagram kedua, ada 4 objek yang diwarnai dan ada 6 bagian, dan objek yang ketiga adalah 6 bagian yang digabungkan dan ada 9 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, walaupun kita lihat diagram-diagram ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda, tetapi ketika kita melihat objek yang digabungkan memiliki besaran yang sama. Jadi, di sini muncullah definisi pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun bentuknya berbeda-beda. Ini bisa disajikan dalam bentuk diagram. Kalau bentuk diagram terlihat jelas, ya. Nah, selanjutnya. Nah, pecahan senilai ini secara umum tanpa menggunakan diagram, pecahan senilai dapat diperoleh dengan persamaan. A per B ekuivalen dengan KA per KB, di mana A, B, dan K adalah bilangan asli. Nah, contoh pada buku Richard Scam, di sini bisa kita lihat ada pecahan 9/12 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3, itu ekuivalen dengan 3/4. Nah, jadi di sini pecahannya 3/4. Ternyata setelah dia dikalikan dengan eh, K adalah bilangan asli, yaitu K-nya di sini 3/3, A-nya 3, B-nya 4. Nah, ternyata dia senilai dengan 9/12. Di bawah juga kita bisa lihat 3/4 juga bukan hanya dia ekuivalen atau senilai dengan 9/12, tetapi 3/4 jika dikalikan dengan angka 2, dia menghasilkan 6/8. Jadi 3/4 ini juga ekuivalen sama 6/8. Jadi kita bisa membuat pecahan senilai dengan mengalihkan pecahan awalnya dengan bilangan asli, dengan suatu bilangan asli. Nah, jadi kita bisa menuliskan tanpa membuat diagramnya, 3/4 itu senilai dengan 6/8, 9/12, 8/24, 27/36, dan seterusnya. Dengan mengalihkan dengan bilangan asli. Nah, karena kita sudah mempelajari bilangan pecahan senilai, nah pecahan senilai ini sangat berpengaruh nantinya untuk membantu untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, bisa dilihat di layar bahwa di sini saya memiliki 2 pecahan. Yang pertama, pecahannya 2/8 karena ada 2 elemen yang digabungkan, dan yang kedua adalah pecahan 3/8 karena ada 3 pecahan yang digabungkan, tiga kotak atau 3 bagian yang digabungkan. Nah, ketika saya menggabungkan pecahan ini atau menjumlahkan pecahan ini, saya peroleh sebanyak 5/8, bisa langsung digabungkan. Nah, kenapa di sini saya bisa langsung menggabungkan? Karena eh, bentuk karena besar bagiannya itu sama. Jadi mereka ekuivalensi. Nah, karena dia memiliki bagian yang sama, makanya bisa langsung dijumlahkan seperti ini.
Jadi sama-sama bagiannya itu 8. Nah, jadi kita bisa langsung menjumlahkan. Jadi di sini diperoleh kesimpulan jika bilangan-bilangan tersebut direpresentasikan oleh pecahan yang memiliki penyebut yang sama, kita bisa langsung menggabungkan objek bagian pembilang dari jenis yang sama. Jadi karena jenisnya sama-sama eh, objek yang dibagi 8, makanya kita bisa langsung menggabungkannya. Seperti itu. Nah, ini kalau dia sama. Nah, sekarang, muncullah masalah. Bagaimana kalau bawahnya atau penyebutnya itu berbeda? Jadi, kalau penyebutnya sama tadi, kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja kalau dalam konsepnya. Oke, nah berbeda dengan apabila dua pecahan memiliki penyebut yang berbeda, cara menjumlahkannya menggunakan prinsip pertukaran dalam himpunan ekuivalensi. Jadi, kalau bawahnya berbeda, kita harus menggunakan prinsip pertukaran. Contohnya, di sini ada pecahan 2 per 4 ditambah 3 per 9. Nah, kita tidak bisa langsung menjumlahkannya karena berbeda sama pecahan yang tadi, penyebutnya berbeda. Ada penyebutnya 4 dan yang kedua adalah penyebutnya 9. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah prinsip pertukaran untuk mencari ekuivalensi atau pecahan senilai dari pecahan tersebut. Nah, di sini 2 per 4 dikali dengan 9. Jadi 2 per 4 dikali 9 per 9. Diperolehlah 18 per 36 untuk ekuivalensi dari bentuk pecahan senilai dari 2 per 4. Nah, selanjutnya 3 per 9. Nah, 3 per 9 ini dikalikan dengan 4 per 4. Nah, diperolehlah 12 per 36. Karena bawahnya sudah sama atau penyebutnya sudah sama, maka bisa kita masukkan ke dalam persamaan awalnya tadi, 2 per 4 tambah 3 per 9 itu ekuivalensi dengan 18 per 36 ditambah 12 per 36. Itu sama dengan 30 per 36. Apakah cuma ada satu cara? Nah, ada cara yang lain. Ada satu jawaban, ada cara yang lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan bentuk yang lain. Jadi contohnya sama seperti seperti contoh sebelumnya, 2 per 4 ditambah 3 per 9. Tetapi bedanya di sini kita tidak langsung menggunakan prinsip pertukaran, tetapi kita mau kembali lagi ke aturan pembatalan yang sudah diajarkan oleh materi sebelumnya. Jadi di sini aturan pembatalan mirip sama aturan pertukaran, sama juga sebenarnya kita mencari pecahan senilai. Nah, di sini kita lihat 2 per 4 itu ternyata dihasilkan oleh satu ekuivalen dengan 1/2 kali 2 per 2. Nah, jadi 2 per 4 itu ekuivalen dengan 1 per 2. Jadi kalau yang sebelumnya, cara sebelumnya, kita dari 2 per 4 kita langsung melakukan prinsip pertukaran. Sedangkan pada cara ini kita melakukan aturan pembatalan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya 3 per 9, 3 per 9 juga bisa dicari ekuivalensinya dengan aturan pembatalan. 3 per 9 itu diperolehlah 1 per 3 dengan cara ini. Nah, setelah aturan pembatalan kita lakukan lagi prinsip pertukaran. Nah, karena pecahannya yang tadinya 2 per 4 tambah 3 per 9 itu berubah menjadi 1/2 tambah 1/3. Nah, di sini terjadi prinsip pertukaran kembali, tapi yang 1/2-nya dikali 3 dan 1/3-nya dikali 2 per 2. Diperolehlah 3 per 6 dan 2 per 6. Nah, bisa dilihat sama seperti sebelumnya, 2 per 4 tambah 3 per 9 ekuivalen dengan 1/2 tambah 1/3 setelah terjadi prinsip pertukaran menjadi 3 per 6 tambah 2 per 6 sama dengan 5 per 6. Nah, kalau dilihat secara sekilas, jawaban sebelumnya adalah 30 per 36 dan jawaban sekarang adalah 5 per 6. Tetapi dengan konsep ekuivalensi atau pecahan senilai, kita tahu bahwa 5 per 6 itu ekuivalensi dengan 30 per 36. Jadi,
jawabannya itu bisa dalam bentuk ekuivalensinya. Jadi tidak hanya satu, tapi bisa ke bentuk ekuivalensinya atau pecahan senilainya. Oke, selanjutnya tentang konsep perkalian pecahan. Oke, jadi untuk perkalian pecahan sebenarnya sama seperti perkalian biasa. Seperti contohnya pada bilangan asli 3 kali 4. 3 kali 4 itu sama dengan 12. Nah, sebenarnya pecahan itu tidaklah susah. Tetapi eh, pecahan itu perkaliannya itu tidak langsung maksudnya langsung intuisi maksudnya seperti itu. Nah, jadi kayak 3 kali 4. Nah, itu berbeda, kan 3 kali 4 itu 12. Itu berbeda maksudnya kalau sepertiga kali seperempat. Karena dalam pecahan itu dia biasanya bukan mengalihkan sebuah bilangan yang utuh. Jadi dia berbentuk pecahan. Nah, jadi kita harus menggunakan pendekatan untuk memberikan makna pada pecahan ini. Nah, di sini pada buku Richard Skem kita menggunakan pendekatan praktis atau model kerja, di mana pendekatan praktis ini yaitu dimulai dari situasi yang konkret setelah model ditemukan, baru kita memeriksa apakah hasilnya sesuai dengan prinsip matematika. Biasanya pendekatan juga dilakukan secara abstrak, yang lebih konseptual dan sering digunakan untuk membangun model matematis abstrak. Tapi di sini pada buku Richard Skem menggunakan pendekatan praktis. Sama seperti sebelumnya pada pecahan senilai, di sini juga untuk perkalian pecahan itu dimulai dari objek standar. Jadi objek standarnya itu satu kesatuan. Nah, terus dipartisi atau dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, di sini menjadi 2/3. Nah, kita kembali ke konsep awal. Pada bilangan asli, 3 kali 4 ketika diwujudkan dalam objek fisik bermakna dimulai dari 3 set. Jadi ada eh, tiga bagian. Nah, kemudian akan digabungkan menjadi 4 diantaranya. Jadi ada 4. Jadi dari 3, nah dia dikali 4 berarti ada 4 set. 4 set bagian itu. Nah, jadi 3 kali 4 kan 12. Jadi dari 3 kali 4, ini jumlahnya ada 12 set. 12 bola. Oke, selanjutnya contoh pada penerapan perkalian pecahan yang kita mulai dari situasi konkret. Oke, di sini ada soal pada buku Skem, contohnya 2/3 dikali 4/5. Nah, jadi awalnya kita membagi bagian itu, pecahan pertama 2/3 berarti mengambil 2/3 bagian dari suatu objek. Jadi objeknya itu ada 2/3. Setelah itu eh, ke selanjutnya dikali 4/5. Nah, pecahan kedua kan 4/5. Tadi awalnya kita sudah punya 2/3. Nah, pecahan kedua 4/5 berarti kita mengambil 4/5. 4/5 bagian. Kan tadi bagiannya yang ini. Nah, bagiannya kotak ini. Nah, itu kita partisi lagi. Karena yang diminta adalah 4/5. Jadi 4/5 mengambil 4/5 bagian dari hasil pertama. Jadi kita ambil 4/5 yang berwarna orange ini. Nah, setelah itu eh, kita menyesuaikan partisi-partisinya, bagian-bagiannya sehingga hasil akhirnya bisa kita lihat di gambar yang di bawah ini. Jadi ada 15 kotak dan ada 8 bagian. Jadi bisa kita simpulkan secara visual ini berarti objek awal dibagi menjadi 15 bagian, hasil dari 3 kali 5, dan kita mengambil 8 bagian, hasil dari 2 kali 4. Hasilnya adalah 8/15. Jadi kita hitung yang berwarna orange ini.
Jadi tadi awalnya kuning, habis itu dikali. Nah, dari kuning ini, dari bagian yang berwarna kuning ini, dikali menjadi 4/5, dipartisi menjadi 4/5. Nah, habis itu karena masing-masing dibagi 5, jadi yang di atas juga kita potong menjadi 5 bagian. Jadi seperti itu. Nah, dengan konsep ini, seperti tadi, karena eh, hal itu bisa kita modelkan, model sudah ditemukan, dan kita memeriksa hasilnya itu sesuai dengan prinsip matematika, sehingga dengan pendekatan aljabar, pembuktian bahwa metode perkalian ini berlaku untuk semua bilangan pecahan, memerlukan pendekatan aljabar. Jika A per B dan C per D adalah dua bilangan pecahan, maka untuk semua perkalian pecahan akan berlaku A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi ini adalah hasil dari pendekatan aljabarnya dari konsep konkret yang tadi. Ternyata dia terbukti pada saat kita melakukan pendekatan praktis, ternyata terbukti bahwa bisa digunakan pada prinsip matematika. Jadi dengan pendekatan aljabar kita bisa menuliskannya seperti ini. Sudah dijelaskan pada buku Richard Scamm. Oke, selanjutnya sifat-sifat yang berlaku dalam sistem bilangan, sifat-sifat pecahan. Yang pertama itu penjumlahan komutatif. A per D tambah B per D sama dengan A tambah B per D sama dengan B tambah A per D sama dengan B per D tambah A per D, karena berlaku sifat komutatif. Nah, untuk selanjutnya penjumlahan asosiatif, A per D tambah B per D tambah C per D sama dengan A per D tambah dalam kurung B per D tambah C per D. Nah, di mana A, B, C, dan D-nya itu adalah bilangan asli. Bisa dilihat di sini pembuktiannya. Oke, selanjutnya berlaku juga sifat perkalian komutatif. Sama seperti penjumlahan komutatif, berlaku juga perkalian komutatif, di mana A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Dengan berlakunya sifat komutatif, maka C kali A per D kali B, sehingga C per D dikali A per B. Bisa dilihat di sebelahnya. Nah, begitupun di perkalian berlaku juga asosiatif, di mana dalam kurung A per B kali C per D dikali E per F sama dengan A per B dikali C per D dikali E per F. Oke, dan yang terakhir berlaku perkalian adalah distributif dari penjumlahan. Jadi perkalian merupakan distributif dari penjumlahan, di mana berlaku sifat X per Y dikali A per D tambah B per D sama dengan dalam kurung X per Y dikali A per D ditambah X per Y dikali B per D. Ini untuk pembuktian turunan rumusnya. Bisa dilihat di mana A, B, C, D, E, A, B, C, D, X, dan Y itu adalah bilangan asli. Oke, selanjutnya teori pendukung dan perkembangan teori. Di sini ada 5 teori yang mendukung untuk teori bilangan asli ini, bilangan baru ini. Yang pertama teori bilangan transfinite. Nah, yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Scamm. Jadi Scamm itu mencontohkannya dalam konsep pecahan. Jadi pecahan itu merupakan muncullah bilangan baru karena ketidakmampuan bilangan asli untuk menyelesaikan masalah-masalah pengukuran. Nah, muncullah pecahan. Nah, untuk masalah-masalah yang lain masih banyak lagi bentuk bilangan yang baru. Seperti yang sudah dijelaskan, bilangan itu adalah konsep. Nah, jadi konsep-konsep baru. Oke, di sini ada teori yang mendukung, teori bilangan transfinite, teori hiperkompleks, teori pembelajaran konstruktif, teori kognitif dalam pendidikan matematika, teori motivasi dalam pembelajaran matematika. Nah, yang pertama, teori bilangan transfinite.
Teori ini dikembangkan oleh George Cantor dan menunjukkan bahwa ada berbagai jenis tak terhingga yang dapat diukur. Konsep ini memberikan pemahaman baru tentang bilangan dan himpunan yang tidak dapat dijelaskan dengan bilangan tradisional. Cantor menjelaskan bahwa ada tingkat tak terhingga yang lebih besar daripada yang lain, sehingga memperluas pemahaman kita tentang struktur bilangan. Teori ini menjadi landasan penting dalam pengembangan matematika modern dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bilangan. Salah satu kontribusi signifikan dari teori bilangan transfinite adalah penciptaan konsep ordinal dan kardinal. Nah, jadi di sini bilangan barunya itu dalam penciptaan konsep ordinal dan kardinal. Bilangan ordinal mengacu pada urutan elemen dalam suatu himpunan, sedangkan bilangan kardinal berhubungan dengan ukuran himpunan tersebut. Pemahaman tentang kedua jenis bilangan ini memungkinkan matematikawan untuk membandingkan ukuran himpunan yang tak terhingga yang sangat penting dalam analisis dan teori himpunan. Pengenalan konsep ordinal dan kardinal dalam pendidikan matematika juga dapat membantu siswa memahami struktur yang lebih kompleks dalam matematika. Selanjutnya, teori hiperkompleks. Jadi teori ini meliputi bilangan seperti quaternion dan octonion yang memperluas penggunaan bilangan kompleks dalam konteks multidimensi. Konsep ini relevan dalam aplikasi grafika komputer dan fisika, serta membantu siswa memahami matematis yang lebih luas. Hiperkompleksitas memungkinkan siswa untuk memahami struktur matematis yang lebih rumit dan menerapkannya dalam masalah nyata, seperti dalam pemodelan fisika kuantum. Dalam konteks pendidikan, pengenalan bilangan ini dapat memberikan siswa perspektif baru tentang bagaimana matematika dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah praktis. Quaternion yang diperkenalkan oleh William Rowan Hamilton pada tahun 1843 merupakan contoh utama dari bilangan hiperkompleks. Quaternion terdiri dari satu bilangan real dan tiga bilangan imajiner, kemungkinan representasi rotasi dalam ruang tiga dimensi. Konsep ini sangat penting dalam grafika komputer, di mana quaternion digunakan untuk memodelkan pergerakan objek dan rotasi kamera. Dengan memahami quaternion, siswa dapat menerapkan konsep matematika dalam konteks teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Nah, selanjutnya teori pembelajaran konstruktivis. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan pentingnya pembelajaran aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, di sini pengenalan bilangan baru dapat membantu siswa dalam membangun pemahaman mereka melalui eksplorasi dan interaksi. Pembelajaran konstruktif aktivis mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar yang dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka terhadap matematika. Dengan menerapkan konsep angka baru dalam aktivitas pembelajaran, siswa dapat lebih mudah mengaitkan teori matematika dengan pengalaman sehari-hari mereka. Salah satu aspek penting dari pembelajaran konstruktivis adalah penggunaan pengalaman sebelumnya sebagai dasar untuk memahami konsep baru. Siswa yang sudah memiliki pengalaman dasar tentang bilangan dapat lebih mudah memahami dan menerapkan bilangan baru. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pembelajaran terjadi melalui penghubungan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Oleh karena itu, guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk melakukan refleksi terhadap pemahaman mereka sebelumnya dan mengaitkan dengan konsep yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya teori kognitif dalam pendidikan matematika. Teori kognitif menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran dan pemahaman matematika. Dalam konteks pendidikan matematika, teori ini berfokus pada bagaimana siswa proses informasi, mengorganisasi pengetahuan, dan membangun pemahaman tentang konsep-konsep matematika. Melalui pendekatan kognitif, siswa diajarkan untuk mengenali pola, merumuskan strategi, dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam situasi baru. Dengan demikian, pemahaman konsep menjadi lebih mendalam, bukan sekedar menghafal fakta. Salah satu aspek penting dari teori kognitif adalah konsep skema atau struktur mental yang digunakan siswa untuk memahami informasi baru. Skema ini dapat berkembang seiring waktu ketika siswa mendapatkan pengalaman baru dalam belajar matematika. Misalnya, ketika siswa diperkenalkan pada bilangan baru, mereka akan mengintegrasi informasi ini ke dalam skema yang sudah ada, yang pada gilirannya membantu mereka dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Penerapan teori kognitif dalam pendidikan matematika memungkinkan siswa untuk lebih mudah memahami hubungan antar konsep yang berbeda dan menerapkannya dalam konteks yang lebih luas.
Yang terakhir, teori motivasi dan dalam pembelajaran matematika. Teori motivasi berperan penting dalam menentukan seberapa baik siswa terlibat dalam belajar dalam mata pelajaran matematika. Motivasi intrinsik yang muncul dari minat dan kesenangan siswa dalam belajar dapat meningkatkan keterlibatan dalam pemahaman mereka terhadap materi. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik seperti penghargaan dan pujian juga dapat menjadi faktor pendorong yang efektif dan menciptakan kinerja siswa. Dalam konteks pembelajaran matematika, menciptakan lingkungan yang memotivasi siswa untuk belajar sangat penting agar mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka. Salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan mengaitkan materi matematika dengan konteks dunia nyata. Ketika siswa melihat relevansi antara matematika dan kehidupan sehari-hari mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Misalnya penggunaan contoh nyata dalam pembelajaran seperti perhitungan anggaran atau pengukuran dalam proyek. Nah, inilah hubungannya dengan konsep bilangan baru dapat membantu siswa memahami bagaimana konsep matematika diterapkan di luar kelas. Dengan demikian, pendidik harus berusaha untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang relevan agar siswa merasa lebih terhubung dan termotivasi untuk belajar. Oke, selanjutnya untuk aplikasi bilangan baru dalam pembelajaran matematika. Jadi di sini terbagi 3 tentang pengajaran konsep abstrak, pembelajaran terapan, dan metode inovatif. Nah, pengajaran konsep abstrak. Penggunaan bilangan transfinite yang tadi sudah dijelaskan yang teori transfinite dalam menjelaskan konsep ukuran himpunan tak terhingga memungkinkan siswa untuk memahami lebih dalam tentang berbagai jenis ketahinggaan. Bilangan transfinite yang diperkenalkan oleh George Cantor memberikan landasan untuk membahas konsep himpunan yang tidak dapat diukur dengan bilangan biasa. Dalam pengajaran, guru dapat menggunakan contoh nyata seperti perbandingan antara himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan real untuk menunjukkan bahwa meskipun keduanya tak terhingga, mereka memiliki ukuran yang berbeda. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal definisi, tetapi juga terlibat dalam pemikiran kritis dan analitis. Selanjutnya, pembelajaran terapan, penerapan bilangan hiperkompleks dalam pengajaran fisika dan teknik memberikan siswa wawasan tentang bagaimana konsep matematika dapat digunakan dalam konteks praktis. Misalnya, kuaternion yang merupakan jenis bilangan hiperkompleks sangat berguna dalam aplikasi rotasi dalam ruang 3 dimensi seperti dalam grafika komputer dan robotika. Dengan memperkenalkan siswa pada penggunaan kuaternion dalam pemodelan fisika, mereka dapat melihat secara langsung bagaimana matematika berfungsi dalam teknologi modern serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk karir di bidang ini. Selain itu, pembelajaran terapan dengan bilangan hiperkompleks juga dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dimensi dan ruang. Dalam proyek kolaboratif, siswa dapat diajak untuk membantu simulasi atau aplikasi yang menggunakan bilangan hiperkompleks untuk memecahkan masalah dunia nyata seperti perancangan sistem kontrol untuk kendaraan otonom. Oke, yang terakhir untuk aplikasinya yaitu metode inovatif, penggunaan teknologi dan perangkat lunak pendidikan yang mengintegrasikan bilangan baru untuk menarik minat siswa sangat penting dalam pendidikan matematika saat ini. Dengan adanya perangkat lunak interaktif yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi bilangan transfinite dan hiperkompleks secara visual, mereka dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep tersebut. Misalnya, aplikasi yang memungkinkan siswa menggambarkan dan berinteraksi dengan struktur bilangan dalam ruang multidimensi dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang sebelumnya dianggap sulit. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menghidupkan matematika dan membuatnya lebih aksesibel bagi semua siswa. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan munculnya angka baru ini, kelebihannya itu yang pertama meningkatkan pemahaman konsep. Jadi siswa itu tidak hanya mempelajari bilangan asli saja, tapi dengan munculnya bilangan baru ini, siswa mempelajari banyak hal. Nah, yang kedua memotivasi siswa, yang ketiga mendukung inovasi dalam pembelajaran, dan adapun kekurangannya karena muncul banyak konsep yang baru. Yang pertama kesulitan dalam penerapan, yang kedua resistensi dari siswa, dan yang ketiga kurangnya materi ajar yang memadai. Oke, jadi kesimpulan dan saran dari materi kelompok kami yaitu kebutuhan akan bilangan baru dalam pendidikan matematika adalah respon terhadap kompleksitas yang semakin meningkat dalam pemahaman konsep-konsep matematika. Dengan adanya bilangan baru di sini yang kami jelaskan itu terkait
intinya dari buku SCAM ini adalah pecahan, siswa dapat lebih memahami dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan nyata, serta dalam bidang ilmu yang lebih kompleks. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, kelebihan yang ditawarkan oleh pengembangan bilangan baru jauh lebih signifikan. Jadi diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai metode pengajaran yang efektif dalam pengenalan bilangan baru serta pengembangan materi ajar yang sesuai untuk mendukung pembelajaran matematika. Selain itu, penting untuk melibatkan guru dan pengembang kurikulum dalam menciptakan strategi pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Jadi itu tadi penjelasan tentang materi kelompok kami. Need need a new number. Oke, jadi new number-nya di sini yang ditekankan pada buku Richard Scamm adalah tentang munculnya pecahan. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.